Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tunadaksa. Apa sih tunadaksa tersebut? Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dari tunadaksa ataupun eh, alat-alat yang digunakan untuk membantu anak yang mengalami tunadaksa tersebut. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tunadaksa, tonton video ini sampai akhir ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari tunadaksa. Anak yang mengalami hambatan pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot yang bersifat primer ataupun sekunder, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi, itu disebut sebagai anak yang mengalami tunadaksa. Oke, berikutnya di sini ada klasifikasi anak tunadaksa. Secara umum, klasifikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelainan pada otot dan rangka. Sedangkan yang kedua, kelainan pada sistem serebral. Nah, pada kelainan otot dan rangka menyebabkan ketidakberfungsian anggota gerak karena melalui otot dan rangka yang normal, tubuh kita bisa digerakkan dengan sempurna. Sedangkan kelainan pada sistem serebral disebabkan adanya suatu gangguan atau penyakit yang menyerang sistem saraf pusat sehingga tidak dapat menggerakkan anggota tubuh. Hal ini dikarenakan otak merupakan salah satu alat kontrol dari gerak tubuh. Berikutnya di sini ada ciri-ciri dari tunadaksa. Berdasarkan buku pendidikan anak berkebutuhan khusus karya dari Sultan tahun 2020, ia menyatakan bahwa ciri-ciri dari tunadaksa adalah yang pertama terjadinya kekakuan pada anggota gerak, yang kedua mengalami hambatan dalam gerak, yang ketiga anggota bagian tubuh ada yang kurang atau tidak lengkap, yang keempat terdapat cacat pada alat gerak, yang kelima jari tangan kaku atau tidak dapat tidak dapat menggenggam. Oke, berikutnya di sini ada kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh yang tidak normal. Yang terakhir ada hiperaktif atau eh, biasa kita kenal tuh anak yang tidak mau diam. Oke, lanjut ke penyebab terjadinya tunadaksa. Yang pertama, penyebab terjadinya tunadaksa sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi sebelum lahir disebabkan oleh faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Sedangkan faktor yang menyebabkan kelainan selama dalam kandungan adalah anoksia prenatal, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, percobaan aborsi, gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor resus. Nah, selanjutnya penyebab terjadinya tunadaksa saat kelahiran. Itu disebabkan karena posisi bayi sungsang, pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran, kelahiran prematur, atau gangguan plasenta. Yang terakhir, penyebab terjadinya tunadaksa setelah kelahiran. Ini biasanya disebabkan oleh faktor penyakit seperti meningitis, encephalitis, influenza, difteri, pertusis, dan lain-lain. Sedangkan faktor kecelakaan seperti pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai
Fasilitas bagi penyandang tunadaksa. Yang pertama, brace. Brace digunakan untuk menyangga beban yang tertumpu pada otot atau tulang. Nah, ini ya teman-teman yang disebut sebagai brace itu. Nah, yang kedua, crutch atau merupakan alat yang ditumpukan pada tangan atau ketiak yang digunakan untuk menyangga tubuh. Nah, ini yang disebut sebagai kru. Nah, yang ketiga, spilin. Digunakan untuk meletakkan anggota tubuh yang benar agar tubuh yang sakit tidak salah bentuk. Nah, yang biru ini disebut spilin. Yang terakhir ada wheelchair, digunakan sebagai mobilitas untuk berpindah tempat tanpa bantuan orang lain. Wheel Wheelchair sendiri biasa kita kenal sebagai kursi roda. Oke, mungkin sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.